Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Sahmir dari kelas 4 F3. Di video kali ini, saya akan membuat tugas UTS dari mata kuliah keamanan data dengan soal hitung manual dari proses enkripsi AES. Nah, di sini terdapat sebuah struktur algoritma AES di mana itu dimulai dengan patron key atau pembuatan kunci utama untuk dipakai dan mencari kunci-kunci selanjutnya. Nah, pada bagian ini adalah bagian enkripsi. Terdapat 10 round dan ada 4 tahap, yaitu tahap subbytes, shift row, miss column, dan patron key. Untuk round yang ke-10 atau round yang terakhir itu sudah tidak pakai mix column. Untuk itu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini plain text-nya yaitu Ajuan spasi Sahmir 123. Itu nama saya sendiri. Kemudian untuk CPRT-nya ditentukan oleh soal yaitu Informatika Unha. Nah, selanjutnya kita ubah plain text dan CPRT-nya menjadi bilangan heksa dengan bantuan tabel ASCII. Nah, di sini plain text-nya sudah saya ubah. Misal di sini saya contohkan A, kita cari karakter A, dan heksanya adalah 41. Kemudian J, di sini kita cari J, heksanya yaitu 4A. Begitupun seterusnya sampai angka yang terakhir. Di sini 3. Di sini kita cari karakter 3 di sini. Heksanya yaitu 33. Untuk CPRK-nya juga saya sudah ubah dalam bentuk heksa. Misal sini saya contohkan I, karakter I, heksanya yaitu 49. Begitupun seterusnya sampai ke angka terakhir yaitu A, di sini A yaitu 41. Untuk proses selanjutnya yaitu kita membuat operasi XOR antara plain text dan CPRK, dan dimana operasi XOR ini dilakukan kolom per kolom. Jadi kolom 1 dan kolom 1, kolom 2, sampai kolom terakhir. Nah, untuk operasinya itu seperti ini. Pertama, kita ambil satu kolom dari masing-masing blok. Di sini 41 dan 49. Kemudian keduanya kita ubah dalam bentuk biner. Di sini biner 41 yaitu 0110, 0100, 0001. Untuk 49 0100, 1001. Nah, kemudian kita lakukan operasi XOR, yang dimana XOR itu kalau nilainya sama maka menghasilkan 0. Sedangkan kalau nilainya berbeda menghasilkan 1. Dan ini adalah hasilnya. Di sini ada 1 dan 1 sama berarti 0. Dan contoh yang lain yaitu 0 dan 1 berbeda berarti angkanya adalah 1. Dan hasilnya adalah 00001000 atau dalam bentuk heksa yaitu 08. Kemudian kita akan membuat operasi XOR ini terus sampai ke kolom terakhir. Dan ini adalah output atau hasil yang sudah saya dapatkan. Nantinya blok ini kita akan gunakan pada proses enkripsi. Sebelum ke proses enkripsi, kita masuk pada tahap key expansion atau pencarian kunci-kunci dari masing-masing round. Di sini untuk start round-nya itu kita menggunakan CPR. Oke. Di sini kita mencari round pertama. Nah, di dalam pencarian kunci dalam satu round itu ada kolom 1, 2, 3, dan 4. Untuk kolom 1 agak sedikit berbeda untuk pembuatannya dari kolom 2, 3, dan 4. Nah, untuk proses pembuatannya
Di sini kita menggunakan WI-1 dan WI-4 untuk pencarian nilai kolomnya, pembuatan nilai kolom. Di sini WI-1. Di sini kita lakukan root word. Nah, pada root word ini setiap angka itu di rotasi ke atas. Jadi 41 naik ke 48, 48 naik ke 4B, 4B naik ke 4E, dan 4E turun ke 41. Kemudian kalau sudah, nah ini hasilnya, 4B naik ke atas, 48 naik ke atas, 41 naik ke atas, 4B turun, 4E turun. Selanjutnya kita masuk ke subword. Di proses ini kita menggunakan tabel Xbox. Nah, misal kita 4B. Jadi kita ubah, di sini ada 4. Kita garis terus sampai ke B. Nah, di sini B dan hasilnya adalah B3. Dan contoh 48, di sini 4 garis sampai ke 8, 52. Di sini 41, ini 1, hasilnya 83, dan 4E hasilnya adalah 2F. Nah, ini adalah hasilnya B3, 52, 83, 2F. Nah, selanjutnya hasil ini kita akan lakukan operasi XOR dengan WI-4 dan kolom dan tabel RCON yang sudah ditentukan. Jadi tabel RCON ini ada 10 kolom. Masing-masing kolom juga ada nilai yang berbeda. Nah, untuk prosesnya itu pertama kita ubah blok-blok tadi ini menjadi bilangan biner. Kemudian kita mulai operasi XOR. Jadi yang pertama itu blok ini di XOR-kan dengan ini. Kalau sudah dapat hasilnya antara dua operasi ini, nanti hasilnya itu di XOR-kan lagi dengan yang terakhir ini, yang tabel RCON. Nah, untuk hasilnya seperti ini, saya sudah ubah dalam bentuk hexa. Nah, ini adalah hasilnya untuk pencarian kolom 1. Nah, untuk pencarian kolom 2, 3, dan 4 itu cukup XOR antara WI-1 dan WI-4. Misal di sini kan sudah ada kolom, jadi otomatis kalau kita mau mencari kolom yang ini, berarti yang ini statusnya adalah WI, dan ini WI-1, 2, 3, 4, dan ini sudah tidak dilihat atau sudah tidak dihitung. Jadi ini adalah proses pencarian pembuatan kunci pada kolom 2 sampai 4. Jadi kita mau mencari kolom 2 tadi, berarti kita lakukan XOR antara WI-1 dan WI-4. Dan ini adalah hasilnya. Nah, ini hasilnya di sini. Kemudian kita akan lakukan proses seperti itu ke kolom 3 dan 4. Nah, ini untuk round-round yang sudah, kunci-kunci dalam round yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada proses enkripsi. Di sini ada subbytes, shift row, mixed column, sama tron key. Nah, kita masuk pada proses subbytes. Nah, blok ini itu tadi blok yang kita hasilkan pada operasi XOR antara plaintext dan CipherK.
bloknya. Selanjutnya kita masuk ke subbytes. Subbytes ini sama saja dengan cara prosesnya itu sama saja dengan support. Bedanya subbytes ini dia lebih banyak, dia mencakup satu blok matriks seperti ini. Nah, untuk prosesnya itu misal di sini 08, kita ubah di sini 0, kita tarik sampai ke 8. Nah, hasilnya adalah 30. Di sini 04, di sini 0, tarik ke 4, itu F2. Dan begitu seterusnya. Dan ini adalah hasil dari subbytes. Selanjutnya hasil ini kita akan pakai pada tahap shift row. Nah, di tahap shift row ini kita akan menggeser ke kiri. Kalau baris pertama itu tidak digeser, baris kedua digeser 1 kali, baris ketiga digeser 2 kali, baris keempat digeser 3 kali. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya hasil ini kita pakai pada tahap mix column. Pada tahap mix column ini kita kalikan blok-blok yang sudah kita dapatkan pada shift row, kita kalikan dengan matriks yang sudah ditentukan. Misal di sini saya buat contoh, kalikan satu kolom ini. Nah, di sini jadi proses perkaliannya itu dari 02 kali 30, 03 kali 7B, 01 kali FE, dan 01 kali 40. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi yang pertama itu kita lakukan di dalam mix column itu ada proses shift dan ada proses XOR. Jadi yang pertama ini 02 kali 30, 03 kali 7B, 01 kali FE, 01 kali 40. Kemudian turun ke bawah lagi, di sini 40 FE karena di sini dikalikan dengan 1, jadi hasilnya tetap FE atau 40. Jadi yang dikalikan dengan 1 itu hasilnya tetap, misal 2 kali 2, 1 kali 2 hasilnya tetap 2. Jadi begitupun 01 kali FE hasilnya tetap FE. Selanjutnya untuk 03 kali 7B, nah karena 03 itu tidak bisa dikalikan langsung, jadi dipecah, disederhanakan. Jadi 02 kali 7B dan 01 kali 7B. Kemudian kita lakukan proses shift. Kalau sudah proses shift dan tidak ada overflow, maka langsung mendapatkan hasilnya. Jika kalau ada overflow, maka kita harus XOR dengan 1B. Nah, selanjutnya untuk proses 02 kali 30 ini, prosesnya itu kita menggunakan shift. Dan kalau memang tidak ada overflow lagi, maka hasilnya kita langsung dapatkan. Dan ini adalah hasilnya. Di sini 02 kali 30 yaitu 60, 03 kali 7B hasilnya adalah 8D, FE turun, 40 juga turun. Nantinya itu 60 di-XOR-kan dengan 8D. Kemudian hasil yang sudah didapatkan antara dua bilangan ini yang di XOR, nanti di XOR lagi dengan FE.
Kemudian hasil yang sudah didapatkan di XOR lagi dengan 40, sehingga menghasilkan nilai 53. Dan ini adalah hasilnya dari blok ini. Ini adalah hasilnya. Kita akan melakukan perkalian ini terus hingga ke kolom yang terakhir. Jadi mix kolom itu baris dikali kolom setiap baris. Di sini baris kedua kali kolom pertama untuk mencari hasil kolom kedua yang ini. Baris ketiga kali kolom pertama untuk cari kolom ini. Kemudian baris keempat kali kolom pertama untuk mencari kolom yang ini. Nah, ini adalah hasil akhirnya dari perkalian mix kolom pada blok ini. Selanjutnya kita masuk tahap Heteron key. Nah, pada tahap Heteron key ini kita buat operasi XOR dengan kunci pada round pertama. Nah, ini dia hasilnya. Dan hasil ini adalah dipakai buat start round dari round kedua. Nah, ini adalah round kedua. Prosesnya sama kayak tadi juga. Ada subbytes, shift row, mix column, Heteron key. Nah, setelah dapat hasilnya ini dipakai pada start round yang di round ketiga. Begitupun seterusnya. Ini round 4, round 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di round ke-10 ini sudah tidak ada mix kolom. Sudah tidak ada. Dan di sini kita mendapatkan ciphertext dari hasil enkripsi tadi. Nah, di sini adalah hasil proses enkripsi. Di hasilnya ini kita ubah ke desimal terlebih dahulu. Kemudian dari desimal kita ubah ke dalam bentuk karakter. Dan hasil dari proses enkripsi itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada proses dekripsi. Pada tahap dekripsi ini kita melakukan proses dari kebalikan enkripsi. Jadi misal enkripsi itu dimulai dari round pertama, maka dekripsi itu dimulai dari round ke-10. Di sini misal ciphertext tadi yang sudah kita dapatkan, kita lakukan operasi XOR dengan round ke yang 10. Dan ini adalah hasilnya. Dan juga pada proses dekripsi ini namanya itu bukan nama yang pada proses enkripsi, tapi namanya menggunakan inverse Heteron key. Inverse itu artinya terbalik atau kebalikan. Nah, ini adalah round 1 dan round 2. Kita menggunakan shift row. Di dekripsi juga urutannya itu berbeda. Urutan pertama yaitu shift row, inverse shift row, inverse subbytes, inverse Heteron key, inverse mix column. Kalau tadi dienkripsikan pertama subbytes, habis itu shift row, mix column, dan Heteron key. Di sini round 1, kalau sudah kita dapatkan, maka kita pakai start round pada round kedua. Begitupun seterusnya. Oh iya, dan untuk matriks untuk mix column, dia menggunakan matriks yang berbeda dari operasi enkripsi. Dari proses enkripsi itu berbeda dengan proses dekripsi matriksnya.
Ini sudah round ke-10, dan round ke-10 di dekripsi juga tidak menggunakan miskolom. Dan ini adalah hasil akhirnya dari proses dekripsi. Ini adalah hasil proses dekripsi. Di sini ada hexa, kita ubah ke dalam desimal, dan desimal ini kita ubah ke dalam plain text, dan plain text-nya adalah plain text yang saya tentukan di awal, yaitu ajuan spasi sahmir 123. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang algoritma AES. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.